Menarik dan mengejutkan. Breaking news. Bikin se-ASEAN gempar. Pernyataan sangat berani Presiden Malaysia tentang timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Fans Harimau Malaya nekat sombong di media sosial sampai bilang begini. Supporter Garuda balas kesombongan Malaysia dan permalukan mereka dengan cara yang sangat sensasional. Mari kita bahas. Di tengah euforia Piala AFF 2024, semangat fans Malaysia memuncak saat skuad Harimau Malaya yang sebentar lagi akan berlaga di turnamen paling bergengsi di ASEAN, yaitu Piala AFF. Harapan besar tertuju pada rival abadi timnas Indonesia. Di media sosial, dukungan tak henti-hentinya mengalir. Dari tagar berapi-api hingga komentar penuh optimisme para pendukung timnas Malaysia. Bagi mereka, laga ini bukan sekedar perebutan trofi, tapi juga ajang pembuktian harga diri bangsa. Ini saatnya Harimau Malaya menunjukkan taringnya. Indonesia harus tahu siapa raja sepak bola Asia Tenggara, ungkap salah satu fans Malaysia. Di tengah antusiasme yang membara, para pendukung timnas Malaysia berharap Harimau Malaya akan bertemu timnas Indonesia di partai puncak Piala AFF 2024. Dengan atmosfer penuh energi, para pendukung Malaysia yakin bahwa kombinasi strategi pelatih dan semangat juang pemainnya mampu menjinakkan Garuda. Kami percaya Harimau Malaya tak hanya akan menang, tapi mencatat sejarah yang akan dikenang selamanya, ujar seorang supporter dengan penuh keyakinan. Bertemu Garuda di final akan jadi duel yang tak terlupakan, ujar salah seorang fans Malaysia. Bagi mereka, pertandingan melawan Indonesia bukan sekedar laga biasa, tapi rivalitas penuh gengsi yang melejut semangat juang kedua tim. Media sosial pun ramai dengan perbincangan dari dukungan penuh keyakinan hingga kenangan akan laga-laga sengit antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, Harimau Malaya versus Garuda adalah final yang pantas untuk sejarah sepak bola Asia Tenggara, tulis seorang pendukung di akun media sosial. Para fans Malaysia percaya bahwa jika impian ini terwujud, itu akan menjadi panggung sempurna untuk menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa di atas lapangan hijau. Malaysia merasa sangat percaya diri jelang Piala AFF 2024. Baru-baru ini timnas Malaysia resmi merilis daftar 26 pemain yang akan dibawa di Piala AFF 2024. Pada Jumat kemarin, beberapa pemain keturunan dipersiapkan Harimau Malaya untuk laga yang berlangsung di tanggal 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Daftar pemain yang akan dipanggil mencerminkan kombinasi antara pengalaman pemain senior dan energi dari pemain muda. Menariknya, ada 4 pemain keturunan dalam skuad Harimau Malaya. Di antaranya, Vegus Terni, Sergio Aguero, Hendrik Dos Santos, dan juga Paulo Joshua. Sementara itu, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan juga Vietnam. Sebanyak 33 pemain telah dipanggil untuk pemusatan latihan yang dimulai pada 26 November 2024 di Bali. Dengan 10 pemain akan dicoret sebelum turnamen. Jika dibandingkan, Indonesia juga mengandalkan beberapa pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan juga Rafael Struijk menjadi sorotan sebagai pemain dengan darah campuran yang diharapkan memberikan warna baru pada permainan timnas Indonesia. Sama seperti Malaysia yang menggunakan jasa pemain naturalisasi, Indonesia menunjukkan bahwa kontribusi pemain dengan latar belakang multikultural semakin penting dalam kompetisi sepak bola modern. Namun, apa perbedaan mendasar dalam pendekatan kedua negara? Malaysia memanfaatkan pemain naturalisasi yang telah mapan di Liga Malaysia, seperti Paulo Joshua dan Hendrik Dos Santos, untuk menambah kedalaman skuad mereka. Sementara itu, Indonesia tampak lebih fokus dalam pembinaan jangka panjang dengan melibatkan para pemain muda keturunan yang sebagian besar berlaga di luar negeri, seperti Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan juga Rafael Struijk.
Pendekatan ini menunjukkan orientasi Indonesia yang tak hanya mengejar prestasi jangka pendek, tapi juga pembangunan timnas yang lebih berkelanjutan. Absennya beberapa pemain kunci dari kedua tim akibat komitmen klub menjadi tantangan tersendiri. Malaysia harus bermain tanpa kontribusi pemain-pemain dari JDT, sementara Indonesia tetap mampu memanggil para pemain yang berkarir di luar negeri, meski terkadang menemui hambatan administrasi. Keputusan Malaysia untuk tetap mengandalkan liga domestik selama Piala AFF memberikan tekanan tambahan pada pelatih untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia.